Halo semuanya, kami dari kelompok 10 program studi teknik dan manajemen lingkungan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sinta Valentina Hutagawal dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 58 dengan nomor NIM J031321174. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Purba dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 58 dengan NIM J031321174. Halo semua, perkenalkan nama saya Hadian Fahmi Kamaludin dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 58 dengan NIM J031321117. Sebelum kami mengulas mengenai ekosistem yang berada di sekitar rumah kami, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari ekosistem? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat. Ekosistem adalah sistem yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya dan juga dengan keadaan lingkungan. Berdasarkan bentuk dasarnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Ekosistem terbuka merupakan ekosistem yang memiliki pertukaran energi dari luar, sedangkan ekosistem tertutup merupakan ekosistem yang terisolasi sehingga tidak memiliki jalur pertukaran energi dari luar dan tidak terpengaruh oleh energi dari luar. Pada ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Sebagai contohnya, ekosistem buatan yaitu sawah dan juga taman. Sedangkan pada ekosistem alami sebagai contohnya yaitu pantai dan hutan. Di ekosistem darat terdapat juga ekosistem air, yaitu ekosistem air lentik dan juga ekosistem air lentik. Ekosistem air lentik yaitu ekosistem yang airnya tidak mengalir atau airnya itu mengendap, sebagai contoh danau. Sedangkan ekosistem air lentik yaitu ekosistem yang airnya itu mengalir, sebagai contohnya itu adalah sungai. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai ekosistem yang berada di sekitar rumah saya. Berdasarkan habitatnya, saya mengambil ekosistem darat. Pada ekosistem darat ini, saya mengamati ekosistem buatan, yaitu ekosistem pada taman di depan rumah saya. Berdasarkan bentuknya, ekosistem taman ini termasuk ke dalam ekosistem terbuka, karena dalam aliran energi dari luar, sistem dapat keluar masuk. Dan juga berdasarkan kelengkapan komponen ekosistem, ekosistem taman ini merupakan ekosistem lengkap karena terdapat komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam ekosistem ada komponen penyusun, yaitu komponen biotik seperti makhluk hidup atau organisme, dan komponen abiotik seperti benda tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan organisme. Pada komponen biotik ada beberapa tingkatan, yaitu komponen produsen, konsumen, dan juga pengurai. Komponen biotik produsen ini merupakan peran yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Pada ekosistem taman ini yang berperan ialah tumbuhan, bunga, sayuran, yang selanjutnya akan dikonsumsi oleh konsumen. Pada komponen biotik konsumen primer, pada video ini terlihat yang berperan ialah seperti kepik. Kepik ini berfungsi untuk memakan kutu daun ataupun hama tanaman. Komponen primer lainnya yaitu lebah. Lebah menghisap sari bunga dan membantu reproduksi tumbuhan. Begitu juga dengan kupu-kupu yang memiliki peran sama dengan lebah. Belalang juga termasuk dalam konsumen primer karena memakan daun-daun pada tumbuhan. Selanjutnya ialah konsumen sekunder. Adapun yang berperan seperti tikus dan burung namun tidak terliput dalam video ini yang berperan memakan konsumen tingkat primer. Terakhir ialah konsumen tersier seperti kucing dan juga ular yang memakan tingkat komponen sekunder. Konsumen terakhir ialah pengurai pada dekomposer seperti jamur ataupun bakteri. Ada juga semut yang berfungsi menyebarkan benih dan menyuburkan tanaman dengan nutrisi dari serangga ataupun tanaman mati. Komponen abiotik seperti sinar matahari, kelembapan, suhu, dan juga angin. Abiotik itu ialah benda tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan organisme secara fisik. Sedangkan secara kimia ada tanah, pupuk, air, oksigen, dan juga CO2. Sehingga dari ekosistem taman ini terjadi interaksi antara abiotik dengan abiotik. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem yang berada di wilayah daratan. Ekosistem sawah termasuk ke dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ekosistem sawah terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Tumbuhan padi, jagung, dan kacang-kacangan berperan sebagai produsen, sedangkan konsumen sendiri
belalang, tikus berperan sebagai konsumen primer, ular berperan sebagai konsumen sekunder, dan burung elang berperan sebagai konsumen tersier. Komponen-komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Ekosistem taman berarti ekosistem yang terbuka. Dalam ekosistem ini dikenal adanya individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal di ekosistem ini. Contoh individu tersebut adalah seekor ayam, segerombolan semut, bunga, dan satu buah sawo. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Contoh populasi dalam ekosistem ini adalah sekelompok semut. Komunitas dari ekosistem ini adalah sebidang taman, terdapat rumput, tanah, tumbuhan, semut, ayam, burung. Di dalam ekosistem yang saya amati ini terdapat berbagai komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hanya mencakup makhluk hidup saja. Sedangkan abiotik adalah komponen ekosistem yang tidak hidup. Komponen biotik di dalam ekosistem ini adalah contohnya seperti ayam, burung, telur ayam, kupu-kupu, semut, dan berbagai tanaman lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah tanah, batu, cahaya, dan air. Dalam ekosistem terdapat interaksi antara 5 organisme. 1. Netral, yaitu hubungan yang saling mengganggu antara organismenya dalam habitat yang sama. Contoh ekosistem ini adalah ekosistem kupu-kupu dan ikan. Yang kedua, predasi, yaitu antara mangsa dan pemangsa atau bisa disebut rantai makanan. Contoh yang saya amati adalah semut dan ayam. Lalu yang ketiga, simbiosis, parasitisme, yaitu hubungan antara organisme bio salah satu organisme hidup dalam perkembangan pada organisme lainnya dengan mengambil makanan dari organisme lainnya. Contohnya adalah kupu-kupu dan burung. Jadi seperti parasit. Lalu yang keempat adalah simbiosis konsalisme, yaitu hubungan dari dua organisme yang saling berbeda tapi salah satu spesies diuntungkan dan yang satunya lagi tidak dirugikan. Contohnya tanaman hias, yaitu tanaman hias dengan pohon inangnya. Lalu yang terakhir, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kupu-kupu dengan bunga. Mungkin sekian dari kelompok kami, semoga melalui video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.